FIFA tunjuk Indonesia jadi tuan rumah FIFA Asian Cup 2026 dan masuk divisi 1. Kabar gembira sekaligus mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. FIFA secara resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan digelar pada FIFA Matchday bulan September hingga Oktober 2026. Keputusan ini langsung menyita perhatian publik, terutama para pecinta sepak bola kawasan, karena turnamen ini akan hadir dengan format baru yang berbeda dari ajang Piala AFF sebelumnya. Kalau kamu pikir ini cuma turnamen biasa, kamu salah besar. Turnamen ini direncanakan akan diikuti oleh 11 negara Asia Tenggara, ditambah 1 negara undangan dari luar kawasan. Seluruh peserta nantinya akan dibagi ke dalam 2 divisi berdasarkan kekuatan tim. Kepastian ini disebut telah disepakati dalam Kongres FIFA ke-76, termasuk penandatanganan nota kesepahaman antara FIFA dan ASEAN Football Federation (AFF). Dalam skema yang telah ditentukan, Indonesia dipercaya menjadi pusat penyelenggaraan untuk Divisi 1 yang berisi negara-negara unggulan Asia Tenggara. Sementara itu, Hong Kong ditunjuk sebagai tuan rumah Divisi 2, sekaligus menjadi satu-satunya peserta undangan dari luar kawasan ASEAN. Meski begitu, FIFA masih belum merinci secara lengkap format pertandingan yang akan digunakan. Pembagian peserta sendiri disebut akan mengacu pada peringkat FIFA terbaru. Di sisi lain, turnamen ini juga harus menyesuaikan dengan kalender resmi FIFA Matchday, yang membatasi setiap tim hanya memiliki jatah maksimal 4 pertandingan resmi yang dapat dihitung dalam peringkat dunia. Hal ini membuat format kompetisi harus dirancang secara efisien, namun tetap kompetitif, agar setiap laga memiliki dampak signifikan terhadap posisi ranking masing-masing negara. Setelah memahami gambaran besar turnamen ini, perhatian kini beralih pada bagaimana pembagian kekuatan di dalam kompetisi. Berdasarkan skema yang beredar, Divisi 1 akan diisi oleh negara-negara dengan peringkat tertinggi di Asia Tenggara, yaitu Thailand, Vietnam, Indonesia, Filipina, dan Singapura. Sementara itu, Divisi 2 akan dihuni oleh Malaysia, Myanmar, Kamboja, Laos, Timor Leste, Brunei, serta 1 negara undangan, yakni Hong Kong. Pembagian ini bukan tanpa alasan. Dengan memisahkan tim berdasarkan peringkat, kompetisi di masing-masing divisi dinilai akan jauh lebih seimbang, sehingga setiap pertandingan berpotensi menghadirkan tensi tinggi sejak menit pertama. Langkah ini juga secara tidak langsung menjawab kritik lama terhadap turnamen kawasan, yang kerap menghadirkan selisih kualitas terlalu jauh antar tim. Kini, dengan distribusi yang lebih merata, setiap negara memiliki peluang yang lebih realistis untuk bersaing, sekaligus meningkatkan kualitas pertandingan secara keseluruhan. Bagi tim-tim Divisi 1, ini menjadi panggung pembuktian supremasi di Asia Tenggara. Sementara bagi Divisi 2, ini adalah kesempatan emas untuk berkembang tanpa harus langsung berhadapan dengan raksasa kawasan. Namun, tantangan terbesar justru datang dari keterbatasan kalender resmi FIFA. Setiap tim nasional hanya memiliki jatah 4 pertandingan resmi dalam satu periode FIFA Matchday. Artinya, format turnamen harus dirancang seefisien mungkin tanpa mengorbankan sisi kompetitif. Kondisi ini membuat jadwal pertandingan diprediksi akan jauh lebih padat, tetapi tetap terkontrol demi menjaga kebugaran pemain yang juga terikat dengan jadwal klub masing-masing. Salah satu skema yang paling realistis adalah membagi 6 tim peserta ke dalam 2 grup kecil. Juara dan runner-up dari masing-masing grup akan langsung melaju ke babak semifinal yang kemudian berlanjut ke partai final. Dengan sistem ini, setiap tim diperkirakan hanya akan memainkan 2 pertandingan di fase grup sebelum memasuki fase gugur. Jika berhasil melaju hingga partai puncak, total 4 pertandingan yang dijalani tetap sesuai dengan batas maksimal yang ditetapkan FIFA. Menariknya, format ringkas seperti ini justru membuka potensi kejutan yang lebih besar. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena satu hasil buruk saja bisa langsung mengubur peluang sebuah tim. Di sisi lain, strategi pelatih, rotasi pemain, hingga kedalaman skuad akan menjadi faktor penentu yang jauh lebih krusial dibandingkan turnamen dengan format panjang. Inilah yang membuat FIFA ASEAN Cup 2026 bukan sekedar turnamen baru, tetapi juga eksperimen besar yang bisa mengubah cara kompetisi regional dimainkan di masa depan. Hal yang paling menarik dari ajang ini justru terletak pada satu aspek krusial yang selama ini sering menjadi perdebatan, kekuatan skuad.
Berbeda dengan turnamen regional sebelumnya, FIFA ASEAN Cup 2026 masuk ke dalam kalender resmi FIFA melalui FIFA Matchday. Artinya, setiap negara berhak memanggil pemain terbaiknya tanpa hambatan besar dari klub. Dan setiap pertandingan yang dimainkan akan memberikan poin penting bagi peringkat dunia. Dampaknya jelas, kompetisi ini tidak lagi sekedar turnamen kawasan, tetapi naik level menjadi ajang yang benar-benar kompetitif secara internasional. Bagi timnas Indonesia, ini adalah kabar yang sangat positif. Untuk pertama kalinya dalam konteks turnamen Asia Tenggara, Indonesia berpeluang tampil dengan kekuatan penuh, tanpa harus kehilangan pemain kunci yang bermain di luar negeri. Jika melihat proyeksi yang berkembang, besar kemungkinan skuad yang diturunkan adalah para pemain yang juga terlibat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama-nama seperti Jai Itses dan rekan-rekannya diprediksi akan langsung turun ke lapangan, membawa standar permainan yang lebih tinggi dibanding edisi-edisi sebelumnya. Kehadiran pemain diaspora dan pilar utama ini tentu akan memberikan dimensi berbeda dalam permainan Indonesia, baik dari segi fisik, taktik, maupun mental bertanding. Lebih dari itu, tambahan poin ranking FIFA membuat setiap pertandingan memiliki nilai strategis jangka panjang. Kemenangan tidak hanya berarti lolos ke fase berikutnya, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap posisi Indonesia di ranking dunia. Ini penting, karena peringkat FIFA sering menjadi faktor penentu dalam undian turnamen besar, termasuk kualifikasi level Asia. Tak heran jika sejumlah pengamat, baik dari dalam negeri maupun negara tetangga, mulai menempatkan Indonesia sebagai salah satu kandidat kuat juara. Dengan kombinasi skuad terbaik, momentum yang sedang meningkat, serta keuntungan bermain di kandang sendiri, peluang Indonesia terlihat lebih terbuka dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika mampu memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal, FIFA ASEAN Cup 2026 bukan hanya soal trofi semata. Ini bisa menjadi titik balik bagi timnas Indonesia untuk benar-benar mengubah statusnya di Asia Tenggara, dari sekedar pesaing menjadi kekuatan dominan yang disegani. Di sisi lain, status Indonesia sebagai tuan rumah Divisi 1 menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Bermain di hadapan publik sendiri selalu menghadirkan energi yang berbeda. Dukungan langsang dari supporter di stadion berpotensi menjadi dorongan moral yang sangat besar bagi skuad Garuda, terutama dalam momen-momen krusial yang menentukan. Jika atmosfer kandang bisa dimaksimalkan, Indonesia tidak hanya diuntungkan secara teknis, tetapi juga secara mental. Inilah yang membuat peluang Indonesia semakin terbuka. Bukan hanya untuk bersaing, tetapi benar-benar melangkah jauh dan menegaskan diri sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara. Dengan masuknya ke dalam kalender resmi FIFA, setiap pertandingan kini memiliki nilai yang lebih besar. Ini menjadi langkah penting untuk membawa sepak bola Asia Tenggara naik ke level berikutnya, dengan intensitas pertandingan yang lebih kompetitif dan terstruktur.